pusaka utama dari Raden Arya Wangsakara adalah ma'rifat. Pas di depannya makam Raden Wangsakara itu dia lalu ngejengkang. Dia bilang itu kayak ada yang gampar. Peninggalan tongkat itu sekarang mana? Ini hasil karya Pak Ustadz Ali. Betul. Itu saya nggak lukisin. Dari penglihatan mata batin, Ini lurus, ini juga lurus semua. Ini dua ini ya. Ya. Ini memang. ini ada apa ya? GSP Rono Rene Icut. Dan komen subscribe Gus Solehpati YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini GSP akan berziarah ke makam pahlawan Raden Arya Wangsakara. Siapa beliau? Pasti penasaran? Ikutin terus Gus Solehpati YouTube channel. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mohon maaf nih ganggu nih. Iya. Mohon maaf, namanya siapa, Bapak? Saya Ali Taba. Bapak? Ali Taba. Bapak Ustadz Ali Tata. Pak Ustadz sebagai apa di Siap. sini, Pak? Sebenarnya kalau di sini ya karena saya keturunan gitu. Oh, masih keturunan keberapa ini? Keturunan ke-11. Keturunan ke-11. Ya, keturunan ke-11. Kemudian kebetulan juga sama saudara-saudara, Ya. saya ditunjuk untuk jadi ketua Balai Adat Kearyaan Tangerang. Gitu. Balai Adat. Kearyaan Tangerang. Oh, ini ya. Ya. Balai Adat Kearyaan Tangerang. Kearian Tangerang. Ya. Maksudnya apa kearian itu? Ini satu lembaga yang sengaja didirikan oleh keturunan Tiga Raksa ya. Jadi bukan cuma Raden Arya Wangsakara tapi juga Raden Suryadiwangsa dan Jayasantika. Ini mohon maaf, ini apa, lambang apa ini? Inilah lambang Balai Adat Kearyaan Tangerang gitu, ya. iya. Ini Tiga Raksa ya. Kemudian ini tanggal hari jadi Kabupaten Tangerang ya. Kemudian ini asal muasal dari mana gitu. Dari semua ya. Pak Ustadz, Siap. beliau silsilah dari, Ya, bisa dijelaskan Pak Ustadz? ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini berdasarkan beberapa manuskrip, antara lain ini ya sumbernya naskah Negara Kertabumi, kemudian kitab nasab dari Alawiyin ya, kemudian kitab nasab Alawiyin Khidmatu Asyirah, kemudian silsilah wargi Pangeran Sumedang terus ya, dan kitab Paririmbon Karyaan Parahyang. Nah ini berdasarkan data itu kita ketahui bahwa Raden Arya Wangsakara yang namanya banyak ya di setiap wilayah namanya berbeda. Kalau di Banten dia dikenal dengan sebutan Haji Mas Wangsaraja ya. Kalau di Sumedang disebut Pangeran Wiraraja II. Ya. Kalau di Kresek itu terkenal dengan sebutan Raden Kenyep ya. Syarif Hasan Azbat Khan Al-Husaini. Kalau di Madura, karena beliau juga tersambung dari neneknya itu ke Ratu Harisbaya, itu keturunan dari Kiai Narantaka gitu. Nah, disebut Arya Lengkong karena dulu pemerintahan pertama yang berdiri di Tangerang itu beliau digelari Arya Lengkong. Itu pusat pemerintahannya di sini di Lengkong. Maka gelarnya Arya Lengkong. Terus ini Arya Tangerang. Ya, setelah memenangkan peperangan melawan VOC, beliau mendirikan sebuah tugu peringatan dari peringatan atas kemenangan itu. Diresmikan tugu tersebut oleh Pangeran Sugiri, putra dari Sultan Ageng Tirtayasa, dan karena itu beliau kemudian digelari Arya Tangerang I. Arya Tangerang artinya apa? Bahwa beliau diangkat pertama kali menjadi penguasa Tangerang.
ya, penguasa Tangerang. Wilayahnya dari ke barat dibatasi Sungai Cidurian, ke timur dibatasi Sungai Cisadane. Itulah wilayah kekuasaan yang sekarang menjadi Tangerang. Masya Allah. Berarti beliau itu keturunan dari nasab Kanjeng Nabi ke Iya, itu ke 29. 29. Iya. Kalau bapak ke Saya ke 11 beliau dari. ke 11. Iya. Ini ada laki-laki lagi baru Iya. bapak. Iya. Oh, Ustadz, Masya Allah. Jadi kira-kira yang ke-40 lah saya gitu kalau dari sini dari sana. Oke, Gitu. kita langsung ke ziarah dulu. Oh, monggo. Siap. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya ahla diyar. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadratin ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wal sholihin wa Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbi ma'asiyati dhahir wa batin fid dunya wa atubu ilaih. Amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Surah Al-Fatihah. Nah. Masya Allah, alhamdulillah. Pak Ustadz Ali, siap, mohon maaf siap, tadi siap. ketika habis doa, ya jiwa saya dan seluruh anggota tubuh saya tergetar. Akhirnya saya nggak tahu, langsung megang dinding mata. Nah, ada sesuatu yang menceritakan ya, hal gaib, barangkali seperti itu. Ada tongkat dan juga kecil kayak apa itu yang memang tersimpan. Ya, wallahu alam, saya belum bisa sampai menyentuh itu, cuman ada sinar gerakan yang tersentuh. Nah, sebelum cerita banyak tentang historis beliau, sebenarnya itu tongkat apa dan tongkat siapa? Ini mohon maaf nih Pak Ustadz nih. Untuk menjawab itu mungkin saya cerita sedikit tentang sejarah spiritual yang beliau pernah jalani di masa dulu ya. Raden Arya Wangsakara setelah dilantik tahun 1632 oleh Kesultanan Banten oleh Sultan Abdul Mapahir, lalu kemudian tahun 1653 sampai 1658 itu diutus oleh Sultan Abdul Mapahir ke Mekah untuk mendalami kitab Insan Kamil. Kitab Insan Kamil itu berarti kitab tentang ilmu ma'rifat, ya, ilmu tasawuf gitu. Betul. Manusia yang sempurna. Betul. Jadi kalau bicara tongkat, saya kira hampir semua pemimpin-pemimpin agama itu biasanya memegang tongkat. Jadi tongkat di situ adalah pasti punya nilai komando, kemudian juga punya nilai filosofi religius gitu. Karena setiap orang dikehendaki untuk berpegang teguh pada patokan hidup, ya. Tongkat itu kan sebenarnya patokan hidup. Patokan hidup itu adalah ma'rifat. Ya, orang harus tahu siapa dirinya, siapa Tuhannya. Jadi kalau ditanyakan itu tongkat siapa gitu. Karena beliaulah yang membawa ilmu ma'rifat itu ke Banten atau Tangerang. Kita tahu pada masa itu Banten, Kesultanan Banten adalah pusat ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi waktu itu kerajaan Islam ada Kesultanan Mataram,
Kesultanan Banten, Kesultanan Makassar gitu. Dan Banten pada saat itu boleh dibilang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Raden Arya Wangsakara adalah imam besar Kesultanan Banten. Walaupun di Banten namanya menjadi Kang Mas Haji Wangsaraja gitu. Nah, jadi kalau Akang tadi melihat ada benda itu, ya ada tongkat, ya saya menangkap bahwa itulah sebenarnya wasiat yang paling utama dari Raden Arya Wangsakara. Ya, pusaka utama dari Raden Arya Wangsakara adalah makrifat. Gitu. Menghendaki semua keturunannya berpegang teguh. Gitu. Ya. Nah, beliau bercerita seperti itu menandakan ada indikasi bahwa tongkat itu pernah dipegang beliau, pernah dibawa beliau kemana-mana, terutama untuk memperjuangkan agama Islam waktu itu. Ya. Nah, peninggalan tongkat itu sekarang di mana? Saya tidak bisa berani menjawab ada di mana, tapi yang jelas memang semua keturunannya saat ini sedang menunggu siapa yang akan dipercaya untuk memegang itu. Itu bendanya. Yeah. Tapi hakikatnya semua keturunan dikehendaki agar memegang teguh maknawinya. Ya. Ustaz Ali, mohon maaf nih, Ya, saya siap, tanya-tanya siap, lagi nih. Selain tongkat, apalagi peninggalan beliau, Tat, yang masih tersisa dan tertinggal, mungkin bisa ceritakan, mungkin secara gaibnya atau secara nyatanya. Tat. Daerah Tenjo itu ada satu masjid tua. Oh, masjid tua. Di masjid tua itu tersimpan satu senjata yang pernah beliau pegang semasa menjadi imam Kesultanan Banten. Iya. Gitu. Yaitu berupa tulup. Tulup itu sebuah sumpit. Ini sumpit senjata seperti seperti senjata saudara kita yang di Dayak itu kan sumpit. Ya. Iya. Nah, orang Sunda menyebutnya tulup gitu. Tulup. Nah, tulup itu biasa digunakan oleh beliau tidak untuk membidik orang gitu. Jadi kalau beliau mau melumpuhkan lawan, misal dari jarak sini 2 km misal nih, di antara 2 km itu ada ratusan musuh gitu. Nah, beliau tidak membidikkan tulup itu ke musuh, tapi tulup itu atau sumpit itu ditembakkan ke atas terus sejauh anak panahnya itu, ya, sejauh mata sumpitnya itu melayang sampai jatuh, maka semua orang yang ada di bawah yang terlangkahi oleh lambungan itu akan binasa semua gitu. Jadi tidak dibidik satu-satu, tapi Jadi ya itu di tulup itu dilepas gini atau ditiup, ditiup. gitu ya. Jadi Ditiup itu tulupnya ikut ke sono. Iya. Atau Jadi ada ada mata itunya. Oh. Ada mata panahnya Mata lah panahnya ya, gitu. ibaratnya ya. Nah, semua orang yang terlewati oleh lonjakan mata panah itu akan jatuh semua. Waktu itu ketika beliau masih menjabat sebagai imam besar Kesultanan Banten. itu tahun berapa? Itu antara tahun 1650-an sampai tahun 1675-an. Berarti masih dalam kerajaan apa waktu itu? Masih Kesultanan Banten. Kesultanan Banten. Masya Allah. Nah, para guys, kalau sudah bicara sejarah, ya karomah para aulia dulu seperti itu. Pak Ustadz Ali dari penglihatan mata batin dan berdasarkan sketsa yang ditinggalkan oleh generasi kelimanya waktu itu. Nah, lukisannya ada di sini. Di sini sih mungkin ada yang menyimpan kali ya. Mungkin ada yang menyimpan lah saudara kita yang di sini karena lukisannya memang banyak. Bisa ditunjukin Tan? Iya nih. Ya. Ah ini. Oh ya. Ini. Ya. Jadi ini hasil karya Pak Ustadz Ali. Betul. Itu saya ngelukisin. Dari penglihatan mata batin dan juga dari sketsa yang pernah ada. Sketsa itu dari mana itu? Itulah dari namanya sebuah lembaga yang didirikan oleh generasi kelima keturunan beliau itu namanya Raden Kabal.
Raden Kambal itu mendirikan satu lembaga namanya Balai Adat Parahiang. Oh gitu. Ini dibuat tahun berapa nih Ustaz? Kalau ini saya buat berarti tahun beliau dinyatakan pahlawan nasional tahun 2021. Ini saya buat tahun 2019. Oh, baru 3 tahunan Ya ya? 3 tahunan lah. Atau 4 tahun. 2019. Saya tanya Ustaz, pernah nggak mungkin dalam mimpi atau dalam penglihatan mata batin atau apapun pernah melihat sosoknya seperti ini? Ya inilah makanya saya bisa ngelukis ya karena Oh gitu. ya. Ya. Ini makam siapa Ustaz? Ini makam Kiai Haji Azhari. Ya, Kita Kiai Azhari kesini dulu ini para gespe yuk. seorang keturunannya Raden Arya Wangsakara yang juga menurunkan generasi orang-orang kita menyebutnya orang-orang alim ya. Tapi banyak orang yang melihat bahwa itulah para wali yang lahir di Lengkong gitu. Sampai generasi terakhirnya mereka menjalani kehidupan layaknya para wali, orang-orang yang juhud gitu. Terus ini makan banyak nih Ustadz. Ini masih keturunan atau warga sini atau gimana? Ini masih keturunan, rata-rata keturunan semua. Oke, kita Siap. nih para gespe ada yang ganjil di makam Raden Arya Wangsakara. Ya, Ini kan lurus nih. ya lurus timur ya. Lurus ke sana. Ya, Ini belok nih, lihat ya. ini. Nih, Ya, ini malah agak nyudut. belok agak nyudut ke sana nih. Agak nyudut ke sono. Ya, Nah, kalau diteliti ini lurus nih, lurus. ya. Dari apa namanya? Mm-mm. Nat keramik ya. Ya, Ini lurus, ini juga lurus semua. Ini dua ini yang ya. agak bingkok. Ini memang Ini ada apa ini Ustadz nih? ini adalah tokoh-tokoh penting di Lengkong. Ini ulama-ulama yang sangat disegani di Lengkong. Gitu. Masya Allah. Ya mungkin ya sudah memang harus begitu, ya harus berbeda dengan yang lain tanpa merubah posisinya. Ustadz saya tanya, ini posisi miring dua makam ini ditemukan mendadak tiba-tiba miring, apa memang awalnya sudah miring Ustadz? Karena ada keanehan di ganjilan di makam Iya, ya. Raden Arya Wangsakara. Ya, sebenarnya dari awal tidak direncanakan untuk miring atau gimana ya. Tapi memang setelah jadi ya baru orang ternyata ini berdua beda gitu. Beda. Tapi Tadi heboh itu ya. ya. Masya Allah. Jadi ada keganjilan di Ya. makam Raden Arya Wangsakara, Ya. dua makam yang beda. Ya. Ya. Ini lurus dan ini miring. Ya. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Ya paling misteri banget lah, paling mengagetkan. Ini apa? Kejadian apa ini? Di luar nalar, ya, yang berkesan ini di makam ini, Pak Ustadz. Pernah ada cerita apa atau mengalami sendiri atau gimana? Saya merasa dibukakan pada rahasia besar tentang Uga Wangsit Siliwangi. Udah itu aja, titik. Saya penasaran, Uga Wangsit Tap- Siliwangi. Tapi saya nggak bisa buka. Maksudnya itu apa? Pemirsa pada bingung itu Ya. apa itu? Pemirsa pasti sudah bisa cari di YouTube Uga Wangsit Prabu Siliwangi itu apa sih? Gitu Iya. ya. Yang jelas Tapi itu wasiat lah, wasiat atau isyarat-isyarat atau ramalan yang pernah disampaikan oleh Prabu Siliwangi tentang bagaimana Pajajaran. Nah, saya merasa dibukakan tentang wasiat itu, tapi saya nggak bisa cerita. Oke, para GSB, inilah sedikit cerita, ya, sedikit historis apapun itu di makam beliau Raden Arya Wangsakara yang ada di Tangerang, Banten. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa kita ketika berziarah
lakukan yang terbaik. Niat mendoakan kepada almarhum dan almarhumah. Jangan minta sesuatu di kuburan, apapun bentuknya itu. Oke, para GSP, jangan lupa terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Sulepati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Awang, Iya, pernah ada kejadian apa yang aneh di makam ini, Mas? Bisa diceritakan, Mas? ya kejadiannya waktu saya melihat dengan jelas gitu ya. Iya. Nah, ketika saya ngelihat itu ada seorang wanita jarah. Nah, pas setelah dia datang itu diutamakan minta kopi dulu. Tiba-tiba katanya mau minta kopi aja gitu kan. Ya udah saya bikin kopi, tiba-tiba dia nongkrong dulu tuh. Nah, setelah nongkrong ngopi jarah. Masuk ke dalam. Nah, jarahnya itu sambil beginian tuh dia tuh. Gimana gini gitu? Ya pokoknya begini-ginian lah, kayak begini-ginian tangan gitu. dia itu. Iya. Nah, setelah begitu dia jarah, saya perhatiin. Nah, udah selesai bacaannya, baca doanya. Nah, temennya itu naburkan bunga dulu. Menaburkan bunga semua tuh. Nah, setelah temennya sudah menaburkan bunga, nah lalu beliau melanjutkan menaburkan bunga. Nerusin ya? Nerusin. Nah, pas sudah beliau menaburkan bunga nih semuanya nih. Nah, pas terakhir ke Raden Arewangsakara itu beliau menaburkan bunga kayak pengen kejengkang begitu. Kayak kejengkang gitu? Ngejengkang. Itu kenapa itu, Mas? Ya itu nggak tahu juga. Dah tiba-tiba begitu dia pengen menaburkan bunga ngejengkang, tiba-tiba nangis dia. Nah, lalu si yang jarahnya itu yang deket dia itu memanggil temennya lah. Jadi temennya itu masuk ke dalam, langsung dituntun si wanitanya itu. Iya. Nah, udah dituntun keluar sambil menangis. Nah, menangis akhirnya duduk kembali dia ke tempat biasa dia duduk di situ waktu pertama dia datang jarah gitu. Mungkin meneruskan minum kopinya lagi lah gitu, kopi segelas hitam, segelas kopi lah ibaratnya gitu. Itu kopi mana seperti Kopi pahit. Mintanya kopi pahit. Kopi pahit. Tiba-tiba kata dia pas sampai sini pengen ngopi. Oh, gitu. Pas sampai makam. Padahal nggak pernah ngopi katanya. Ya kayaknya begitulah. Nggak pernah ngopi. Terus yang kedua seperti apa? Berkajilah di sini, Mas. Kejadiannya ada seorang jarah, seorang bule. Ziarah, orang bule berziarah. Orang bule berjarah. Datang beliau ke makam, langsung medio di wilayah makam Raden Arewangsakara ini. Nah, dia bersekeliling dulu berfoto-foto, dia video makam ini bersekeliling di daerah luarnya dulu tuh. Nah, di luar sudah selesai, lalu dia lari ke dalam, medioin lagi. Pas setelah dibuka dengan Pak Munawar kelambunya, kelambu makam Raden Arewangsakara. Nah, dia medioin pas di depannya makam Raden Arewangsakara itu, dia lalu ngejengkang. Kejengkang lagi sama. Iya, ngejengkang lagi. Kayak ada yang dia bilang itu kayak ada yang gampar. Kayak ada yang nonjok lah ibaratnya. Nah, begitu dia mental, dia balik lagi ke makam Raden Arewangsakara, langsung membaca Al-Fatihah si bulenya itu. Yang bisa baca Fatihah? Ya kurang tahu cuma Atau ya. doa gitu ya? Doa lah, lalu dia minta izin karena dia menyadari lah karena begitu dia masuk belum minta izin apa-apa gitu ya. Ditanyain nggak tadi siapa yang gampar sama Pak Munawar? Ya itu kurang tahu ya. Yang ngegambar kayaknya mah ya nggak tahu juga lah, apa karena dia nggak izin dulu apa dia nggak minta salam dulu gitu ibaratnya. Langsung begitu datang ke makam dia langsung videoin aja gitu, nggak langsung ziarah dulu apa gitu. Mungkin kalau biasa seperti masuk rumah ibaratnya kan kita nuwun atau assalamualaikum, atau selamat pagi, selamat malam dan sebagainya. Itu langsung aja nyelonong videoin aja langsung, nggak langsung minta ini dulu izin apa gitu sama saya. Tata krama Tata krama benar. sopan santun. Santun. Maka para GSP yang saya pelajari dari peristiwa yang pernah terjadi di sini ya.
apalagi ke makam ya, makam aulia, makam kekasih Allah ya. Kita salam dulu ya. Ya minimal ibarat kalau kita masuk rumah ya ketok-ketok pintu. Iya, benar. Nah gitu enggak, langsung aja masuk, videoin bla 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 bla. Belum salam, belum kula nuwun. Nah, itu salahnya. Jadi kalau kita masuk ke makam, assalamualaikum ya ahlan diyar dan sebagainya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ziarah, kita doa, baru aktivitas yang lain.